Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Oculus tahun 2013. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang seorang anak yang membunuh kedua orang tuanya. Setelah dibebaskan, kakaknya ingin membuktikan kalau bukan adiknya yang membunuh melainkan makhluk tak kasat mata yang meneror keluarganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan melihat seorang pria bernama Tim. Selama 11 tahun, Tim dirawat di rumah sakit jiwa karena telah membunuh orang tuanya. Alasan kenapa Tim dirawat di sini karena ia pikir ada kekuatan jahat yang membuatnya melakukannya. Namun setelah 11 tahun dirawat, ia mengakui kalau ia memang membunuh orang tuanya. Dokter yang merawat Tim memutuskan kalau Tim sudah sehat dan tidak akan memberikan bahaya pada siapapun. Sehingga dengan begitu, saat Tim berusia 21 tahun, ia akan dibebaskan. Di tempat lain, kita akan melihat seorang wanita bernama Kylie yang merupakan kakak Tim. Ia bekerja di sebuah perusahaan pelelangan. Perhatian Kylie tertuju pada sebuah cermin antik yang sepertinya memiliki kedekatan emosional dengannya. Cermin ini terjual dengan harga $16.000 atau sekitar 250 juta rupiah. Waktu berlalu, sekarang adalah saatnya Tim dibebaskan. But it's more important that you protect your recovery. Dokter berkata penting untuk Tim terhubung lagi dengan Kylie. Namun lebih penting baginya untuk mengutamakan pemulihannya. Untuk pertama kalinya setelah 11 tahun, Tim keluar dari rumah sakit jiwa. Hey, little brother. Yang menjemputnya adalah Kylie yang tentunya senang bertemu lagi. Yang pertama mereka lakukan adalah makan siang. Kylie memberikan cek uang hasil penjualan rumah lama mereka. Sebelum Tim mencari apartemen sendiri, Kylie ingin Tim tinggal bersamanya dulu. Hubungan Kylie dan Tim sangat dekat, namun beberapa bulan terakhir Kylie dilarang bertemu Tim. Ternyata Tim sengaja menjauhi Kylie dulu karena ada yang harus ia lakukan sendiri. Kylie tak peduli karena yang paling penting adalah kesehatan Tim. I found it. Kemudian Kylie berkata kalau ia sudah menemukannya. Ternyata trauma yang dialami Tim berhubungan dengan cermin yang baru kita lihat sebelumnya. Kylie berkata kalau saat ini cermin itu ada di gudang dan siap dikirim ke pemiliknya sehingga mereka memiliki beberapa hari. Tim sudah move on dari masa lalunya namun tidak dengan Kylie. Mereka membuat janji kalau suatu saat nanti mereka akan balas dendam dan membunuh cermin itu. Alur film ini maju mundur khas Mike Flanagan. Tapi Mimin bakal rangkum sesederhana mungkin. Kini kita mundur ke 11 tahun yang lalu. Keluarga Kylie dan Tim baru pindah ke rumah baru mereka. Ternyata cermin yang kita lihat sebelumnya memanglah milik keluarga Kylie. Ibu mereka bernama Mary, sementara ayah mereka bernama Alan. Orang yang membeli cermin antik ini adalah Mary dan cermin ini akan dipajang di ruang kerja Alan. Di malam hari, Alan masih belum tidur dan karena ia haus, ia meminum jus dari kulkas. Namun saat akan kembali, ia melihat sesuatu yang menakutkan. Namun saat dilihat lebih jelas, hal yang ia lihat menghilang. Ia ke ruang kerjanya dan dari cermin terlihat kalau jus yang ia minum terkena pakaiannya. Alan pikir tak ada apapun yang terjadi sehingga ia pergi. Beberapa hari kemudian keanehan mulai terjadi seperti tanaman yang tiba-tiba mati. Sementara Alan work from home sehingga lebih sering menghabiskan waktunya di ruang kerjanya. Di tempat lain, Kylie dan Tim sering bermain di luar. Saat mengintip ke ruang kerja, Kylie melihat Alan dipeluk seorang wanita di pantulan cermin. Namun karena saat ini Kylie dan Tim sedang bermain, ia memilih mengabaikannya. Di malam hari, mereka makan malam bersama. Kylie ingin dibelikan ponsel namun Mary menolaknya. Sementara Alan hanya diam karena memikirkan sesuatu. Karena terus menggigit kukunya, kuku Alan berdarah. Who's that lady in your office today? What lady? Kylie bertanya siapa wanita yang ada di ruang kerjanya tadi. Alan menjawab kalau tak ada siapapun di ruangannya. Namun Kylie pikir kalau ia yakin melihat seorang wanita di ruang kerja ayahnya. Kembali ke masa sekarang, Tim pikir buruk tinggal bersama Kylie yang belum move on sehingga memutuskan untuk tinggal sendirian. You promised me you'd never forget what really happened. Sebelum pergi, Kylie mengingatkan Tim kalau ia berjanji tak akan melupakan apa yang sebenarnya terjadi. Tim menjawab kalau ia hanya 10 tahun waktu itu.
Kylie memberitahu kalau ia akan melakukan janji mereka besok walau tanpa Tim. Di malam hari, Kylie terbangun di tengah malam karena mendengar suara anjing. Ia pergi memeriksanya, namun ia bingung karena ada cermin antik di ruang kerjanya. Tentu Kylie bingung karena seharusnya cermin ini masih di gudang. Kylie mendekatinya untuk memeriksa lebih dekat. Saat berbalik, tiba-tiba ia melihat ayahnya yang mencekiknya. Ternyata semua ini hanya mimpi walau bagi Kylie terasa sangat nyata. Suami Kylie yang bernama Michael menenangkannya sehingga Kylie bisa kembali tidur. Keesokan harinya, Michael menemukan banyak gambar menyeramkan di meja Kylie sehingga menanyakannya. Kylie menjadi defensif dan tidak ingin membicarakannya, namun Michael tentu tetap ingin tahu. Kylie menjawab kalau ia memiliki masalah tentang keluarganya. Kylie tak mengharapkan Michael untuk memahaminya, namun Kylie ingin Michael untuk mempercayainya hanya untuk beberapa hari ke depan. Setelah itu, ia berjanji semuanya akan kembali normal. Kemudian Kylie ke gudang memberitahu kalau pemilik baru cermin ingin melihatnya dulu sebelum dikirimkan. Tentu ini hanya alasan agar Kylie bisa memiliki cermin ini untuk beberapa hari. Kini Kylie sendirian di gudang. Ia membuka cermin ini yang memberinya dan Tim kenangan buruk. Kylie yakin kalau cermin inilah alasan kenapa orang tuanya meninggal. Ia melihat ada retakan di cermin yang mungkin memiliki hubungan dengan keluarganya. Dari pantulan cermin, ia melihat sebuah patung yang bergerak. Di cermin, ia melihat ada 3 patung, namun jika dilihat langsung di sana cuma ada 2 patung. Namun lagi-lagi dari cermin patung itu bergerak sedikit, namun Kylie menyadarinya. Namun kali ini ia melihat 3 patung di depannya. Kylie mendekatinya kemudian memberanikan diri untuk menarik kain yang menunjukkan patung biasa. Kain kedua dibuka dan masih menunjukkan sebuah patung. Kini tersisa 1 kain yang belum dibuka. You're all set. Sebelum Kylie membukanya, rekan kerjanya datang mengagetkannya. Dan patung yang kainnya belum ia buka juga menghilang. Kylie tahu kalau ini adalah ulah cermin antik ini sehingga pikirannya benar kalau cermin ini dikutuk. Tak lama kemudian Tim menelpon. Tim merasa tak enak bagaimana pertemuan mereka kemarin berakhir dan ingin bicara lagi. Kylie setuju dan ingin bertemu di rumah lama mereka. Dengan bantuan karyawan, cermin antik ini dibawa ke mobil Kylie. Waktu berlalu, Kylie ke rumah lamanya dan Tim juga sudah ada di sana. Kylie juga membawa seekor anjing. Come on, dog. You named your dog Dog? Tim terlihat murung karena ia baru pertama lagi ke sini setelah orang tua mereka meninggal. Tim melihat-lihat rumah lamanya yang tentunya memiliki banyak ingatan. Di sana ia melihat banyak pot berisi tanaman segar. Ingat, salah satu keanehan cermin ini adalah semua tumbuhan di rumah akan mati. Tim melihat sebuah rantai yang mengingatkannya pada masa lalu. Kylie datang memberitahu kalau rumah ini disewakan saat ia di panti asuhan. Setelah berusia 18 tahun, rumah ini dikembalikan padanya. Namun rantai yang Tim lihat sebelumnya juga menghilang. Kemudian mereka memasukkan cermin terkutuk ke dalam rumah. Mereka akan memasangnya di ruang kerja seperti dulu. Kylie sudah menyiapkan ini jauh-jauh hari. Di sini dipenuhi kamera dan juga komputer. Kylie tak mempermasalahkan jika Tim tidak ingin terlibat dengan eksperimennya, namun ia akan melakukannya. Kylie menyalakan beberapa kamera, namun Tim tidak ingin berada di kamera. Alasan Kylie melakukan semua ini untuk membuktikan kalau yang membunuh orang tuanya bukan Tim melainkan cermin terkutuk ini. Di sini ada 3 kamera yang menyala dengan power berbeda. Di sana ada beberapa alarm yang berbunyi setiap sekitar 1 jam. Alarm ini untuk mengingatkan Kylie untuk minum, makan, dan juga mengganti baterai kamera agar terus menyala. Semua ruangan di rumah ini juga dilengkapi termometer yang saling terhubung sehingga Kylie bisa memantau perubahan suhu. Menurut Kylie, kalau cermin ini setidaknya bertanggung jawab atas 45 kematian. Tim pikir ini konyol, namun Kylie ingin Tim setidaknya mendengarkan hasil risetnya. Kylie berkata ia tak tahu dari kapan cermin ini dibuat, namun sejarah paling jauh yang ia temukan adalah di tahun 1754 atau sekitar 250 tahun yang lalu. Di saat yang sama, Michael menelepon Kylie untuk menanyakan kabarnya. Sebagai tambahan pengaman, Kylie meminta Michael untuk meneleponnya setiap jam. Kylie melanjutkan pembicaraannya yang intinya adalah semua pemilik cermin ini meninggal dunia. Kebanyakannya dianggap bundir, namun Kylie pikir kalau mereka meninggal karena kutukan cermin ini. Korban terakhir dari kutukan cermin ini adalah Alan dan Mary, orang tua Kylie dan Tim.
Berdasarkan data kepolisian, dilaporkan Alan membunuh Mary dan Alan dibunuh Tim. Dan Kylie membuat video ini untuk membuktikan kalau Tim bukan seorang pembunuh melainkan karena kutukan cermin ini. Tak lama kemudian alarm berbunyi. Alarm ini adalah pengingat untuk makan agar Kylie tak kelaparan. Tim pikir ini percuma karena ia sudah menerima kalau ia membunuh ayahnya karena ayah mereka menyiksa ibu mereka. Namun Kylie sepertinya memiliki ingatan berbeda dengan Tim. Kylie ingin membuktikan kalau ayahnya bukan pembunuh melainkan juga korban. So why don't we just end it right now and smash the goddamn thing? Tim bertanya kalau Kylie ingin membalas dendam kenapa ia tidak memecahkan cermin ini. Mendengar ini, Kylie semakin yakin kalau ingatan Tim kacau dan menantangnya untuk memecahkan cermin ini. Tim membawa kursi kemudian membuka kain yang menutup cermin. Sebelum memecahkannya, Tim bertanya berapa banyak kematian yang Kylie periksa untuk mendukung narasinya tentang kutukan cermin ini. Kylie tidak menjawabnya dan malah bertanya kenapa Tim menurunkan bangku yang ia bawa. Tanpa sadar, Tim menurunkan bangku yang ia bawa. Kylie menjawab kalau cermin ini memiliki sistem pertahanan dari orang yang berniat memecahkannya. Dari semua korban, Kylie menemukan hanya satu orang yang pernah mencoba memecahkan cermin ini. Namun ia kehilangan kendali dan pada akhirnya bundir dengan menabrakkan diri ke mobil di jalan. Tim masih membela diri dan berkata kalau alasannya tidak memecahkan cermin ini karena cermin ini bukan lagi miliknya. Dan jika cermin ini pecah, mungkin Kylie akan dipecat. Kylie sudah memikirkan ini. Ternyata sebagai sistem pencegahan terakhir, ia memasang sebuah jangkar kapal di atap. Jangkar ini diberi timer setiap 30 menit. Dan jika dalam 30 menit tidak direset, jangkar ini akan lepas dan memecahkan cermin. Satu-satunya cara agar jangkar ini tak terlepas, Kylie akan mereset timernya. Mundur lagi ke 11 tahun yang lalu. Alan sedang bekerja di ruangannya seperti biasa. Ia seorang software designer dan sering bekerja hingga malam. Ia tak nyaman mengetik menggunakan plester di jarinya sehingga melepasnya. Namun saat melanjutkan mengetik, entah kenapa plester itu masih ada di jarinya. Karena tidak nyaman, Alan ingin mencabutnya namun sangat sulit. Ia menggunakan alat pencabut staples namun tanpa ia sadari ternyata saat ini ia sedang menusuk jarinya sendiri. Saat Alan menyadarinya, kukunya lepas dari jarinya. Walau ini tak berbahaya namun tentunya rasanya sangat sakit. Pada akhirnya Alan kembali memasang plester di jarinya seperti sebelumnya. Saat akan melanjutkan bekerja, ia melihat ada sebuah buku yang jatuh. Kemudian ia menemui Kylie dan Tim. Alan pikir mereka bermain di ruang kerjanya hingga ada buku yang jatuh namun mereka membantahnya. Kylie bahkan berkata kalau ia tak suka suasana di ruang kerja ayahnya. Di lantai terlihat banyak buku yang disusun sehingga ia pikir ini bukan hanya jatuh melainkan disusun seperti mainan. Kylie masih membantahnya namun Alan berkata ia bisa mendengar suara Kylie dan Tim di ruangan ini di malam hari. Alan tak memarahi mereka dan hanya ingin mereka tak masuk ke ruang kerjanya. Kembali ke masa sekarang, Tim masih berpikir apa yang Kylie lakukan konyol. Tanaman di sana tidak layu, namun Kylie memintanya menunggu lebih lama. Selain tanaman, Kylie juga membawa seekor anjing karena kutukan cermin ini juga berpengaruh pada hewan. Ternyata dulu mereka memiliki seekor anjing. Beberapa hari setelah ada cermin terkutuk ini, anjing mereka sakit. Sementara di dalam rumah, Alan membeli sebuah pistol tanpa sepengetahuan Mary. Mary sering merasa melihat seseorang di sini sehingga tak merasa aman. Namun melihat Alan memiliki pistol tidak membuatnya merasa lebih aman. Alan tidak akan membuangnya namun ia akan menyembunyikannya tanpa peluru. Grotesque cow. Sebelum pergi, Mary mendengar Alan menghinanya. Saat menanyakan apa maksudnya, Alan berkata ia tak berkata apa-apa. Mary sedang insecure dengan badannya sehingga mendengar ini membuat mentalnya jatuh. Di tengah malam, Mary terbangun mendengar suara anjing dan Alan tidak ada di kasur. Ia melihat kalau anjing menggonggong di depan ruang kerja Alan seolah ingin masuk. Saat akan membuka pintu, tiba-tiba anjing itu menggigit tangannya lalu pergi. Mary ingin membuka pintu namun pintunya dikunci. Tak lama kemudian Alan membuka pintu. Mary bertanya kenapa Alan tidak membuka pintu padahal anjing mereka terus menggonggong namun Alan berkata ia tidak mendengar apapun. Hubungan mereka memanas. Mary pikir Alan terlalu sering menghabiskan waktu di ruang kerja. Tentu Alan menjawab kalau ia tidak main-main melainkan sedang bekerja. Pertengkaran mereka terdengar hingga oleh Kylie. Keesokan harinya, Alan harus pergi golf bersama kliennya dan ia meminta Kylie dan Tim untuk tidak masuk ke ruang kerjanya.
Jadwal golf ini tak tepat karena saat ini hubungannya dan Mary sedang buruk dan ia malah pergi. Waktu berlalu saat Mary bersih-bersih, anjingnya terus menggonggong ke arah ruang kerja Alan. Mary muak sehingga ia mengizinkan anjing itu masuk. Tak lama kemudian, suara gonggongan anjing berhenti dan malah membuat Mary khawatir. Saat akan mengeluarkan anjing itu, tiba-tiba pintunya tak bisa dibuka. Bahkan sampai sore hari, anjing mereka tak bisa dibuka sehingga Kylie dan tim hanya bisa menunggu di depan pintu. Tak lama kemudian Alan pulang dan ia bisa membuka ruang kerjanya dengan mudah. Namun saat memeriksa, mereka tak bisa menemukan anjing mereka. Kembali ke masa sekarang. Kylie ingat kalau ibunya memasukkan anjing mereka di ruang kerja kemudian menghilang begitu saja. Namun di ingatan tim, anjing mereka sakit. Dan saat dibawa ke dokter hewan, anjing mereka tak selamat dan meninggal di sana. Mereka berdebat karena versi mereka tentang menghilang atau matinya anjing mereka berbeda. Tim yakin kalau yang benar adalah versinya. Sementara Kylie pikir ada sesuatu yang terjadi di rumah sakit jiwa yang membuat tim mengingat masa lalu berbeda. Tim melepaskan kain yang menutup anjing di depan cermin dan menunjukkan anjing yang masih ada. Kylie pikir yang mereka butuhkan hanya sedikit waktu. Selain itu, hanya Kylie yang melihat wanita di ruang kerja ayah mereka. Tim pikir apa yang Kylie lihat adalah imajinasinya karena orang tua mereka sering bertengkar. Tim pikir kalau ayahnya bukan orang baik dan mungkin ia berselingkuh. Hal ini membuat Mary tertekan sehingga menjadi gila. Dan pada akhirnya Alan membunuh Mary namun Kylie tak ingin mempercayainya. Kylie menjawab saat tim di rumah sakit jiwa, Kylie punya akses ke seluruh akun orang tuanya. Ia tak menemukan tanda-tanda ayah mereka berselingkuh karena tentunya Kylie sudah memikirkannya. Menurutnya, wanita yang ia lihat di ruang kerja adalah hantu dari cermin. Kylie melihat suhu di ruangan ini meningkat sebanyak 3 derajat. Tim pikir karena banyak barang elektronik di sini. Kylie menantang tim menggunakan ponsel karena menurutnya sinyal HP akan mati. Tim mencobanya dan masih ada sinyal. Kylie masih yakin kalau ada sesuatu terjadi. Tim tak ingin menghentikan Kylie bereksperimen, namun ia tak akan membiarkan Kylie menyiksa hewan sehingga melepaskan si anjing keluar rumah. Sekarang sudah malam, namun tak ada apapun yang terjadi. Menurut tim, apa yang ia dan Kylie alami sama. Namun bedanya, tim menerima bantuan di rumah sakit jiwa, sementara Kylie tidak. Tim mengajak Kylie untuk pergi dari rumah ini. Kylie hanya bisa menangis karena ia sudah menunggu ini selama 11 tahun dan bingung harus berbuat apa. Namun saat kembali ke ruang kerja, ia tersenyum dan ingin tim melihatnya juga. Ternyata sesuai dugaannya semua tanaman di dekat cermin mati padahal sebelumnya masih segar. Bahkan kamera yang mengarah ke cermin sekarang berhadap-hadapan. Melihat ini, tim tak punya pilihan lain selain mempercayai Kylie sementara Kylie sekarang malah bersemangat. Yang perlu Kylie lakukan sekarang adalah memeriksa rekaman beberapa menit sebelumnya. Dari rekaman terlihat kalau yang menggeserkan kamera adalah tim dan Kylie namun mereka tak mengingatnya. Dan mereka juga yang memindahkan tanaman dari atas ke bawah. Tim panik dan ingin menelepon dokternya. Kylie mengingatkan kalau ingin menelepon ia harus berada di luar radius pengaruh cermin atau ia malah akan berbicara dengan cermin. Tak lama kemudian Kylie menerima telepon dari Michael seperti biasa. Ada kemungkinan kalau yang menelepon barusan bukan Michael. Kemudian Kylie memeriksa ruangan lain. Di ruangan lain ada tanaman yang mati dan ada juga yang tidak yang sepertinya menunjukkan jangkauan efek dari kutukan cermin. Tim masih panik sehingga ia keluar untuk menelepon dokternya namun teleponnya tidak terhubung seolah nomor teleponnya salah. Tim. Tim pikir kalau ia sedang di luar namun ternyata ia masih di dalam rumah. Ini adalah salah satu kemampuan cermin yang bisa memanipulasi pikiran. Kylie sangat bersemangat karena akhirnya selama ini pikirannya benar dan ia bisa menghentikan kutukan cermin ini. Mundur lagi ke masa lalu. Suatu hari Kylie dan tim sedang bermain game. Mereka mendengar suara vakum dari ruang kerja sehingga Kylie memeriksanya. Yang ia lihat adalah ibunya yang hanya diam melihat ke arah cermin. Saat ini Alan sedang tidak ada di rumah. Momen ini adalah setelah hubungan Mary dan Alan memburuk. Mary ingin Kylie memberitahu tentang perempuan yang ia lihat di ruang kerja. Kylie menjawab kalau ia sudah tak pernah lagi melihatnya. But I think she went back in the office. I think she lives there. Namun tim berkata kalau ia melihatnya lagi semalam namun bukan di ruang kerja melainkan di tangga. Kini Mary semakin yakin kalau Alan berselingkuh. Kemudian Mary ke ruang kerja dan tentunya di sana ia tidak menemukan siapapun. Saat memeriksa sebuah kertas, ia melihat sebuah kertas bertuliskan banyak kata Marisol.
Mary pikir kalau wanita selingkuhan Alan bernama Marisol. Mary muak sampai memberantakan meja Alan. Namun tak lama kemudian ia juga merapihkannya lagi. Ternyata salah satu yang jatuh adalah foto keluarga mereka. Mary marah dan ingin memecahkan cermin, namun lemparannya meleset. Tiba-tiba sesuatu dari cermin mempengaruhi Mary. Mary melihat dirinya sendiri di pantulan cermin sambil tersenyum. Mary di cermin menunjukkan sosok menakutkan. Tak lama kemudian, Kylie dan tim mendengar teriakan Mary sehingga memeriksanya. Yang mereka lihat adalah ibunya yang sedang menghadap cermin. Tim khawatir sehingga mendekat, namun tiba-tiba Mary mencekiknya. Untungnya, Kylie berhasil membebaskannya kemudian mengajak tim bersembunyi. Mereka bersembunyi di kamar sementara Mary terus menggedor pintu. Di saat yang sama, Alan baru pulang dan melihat Mary yang aneh. Melihat Alan, Mary memindahkan targetnya pada Alan. Namun tentunya Alan lebih kuat darinya sehingga bisa menghentikan Mary dan membuatnya tak sadarkan diri. Kylie memeriksa dan Alan berkata kalau Mary baik-baik saja. Alan menelpon 911 namun yang terhubung dengannya adalah kutukan cermin. Alan mendengar suara bisikan tak jelas namun mempengaruhinya. Kemudian Alan menyeret Mary ke kamarnya. Keesokan harinya Alan memberitahu Kylie dan tim kalau ibu mereka sangat sakit dan harus istirahat di kamar. Alan ingin mereka juga tidak memasuki kamar Mary. Kylie bertanya apa yang ibunya idap, namun Alan mengalihkan pembicaraan dengan berkata sekarang mereka diizinkan bermain di ruang kerja. Kini yang hanya boleh bertemu dengan Mary hanya Alan yang tentunya membuat Kylie khawatir. Keesokan harinya, tim dan Kylie mendengar suara benturan di lantai atas atau lebih tepatnya di kamar orang tua mereka. Mereka tak diizinkan bertemu ibu mereka sehingga mereka khawatir. Mereka lapar namun di kulkas tidak ada makanan apapun. Kylie memberitahu ayahnya kalau mereka harus berbelanja. Namun Alan mengabaikannya dan hanya melihat cermin tanpa melakukan apapun. Kylie sadar kalau ada yang salah dengan cermin ini namun belum bisa melakukan apapun. Kylie muak dan memutuskan akan menemui Mary. Kylie memasuki kamar ibunya yang tadi kunci. Ia tak menemukan ibunya di kasur. Di lantai, Kylie melihat pecahan piring dan juga darah. Saat akan memeriksa pecahan piring, tiba-tiba Mary muncul dengan keadaan di rantai. Mary meronta-ronta, namun karena Kylie takut, ia keluar kamar. Kylie menemui ayahnya memberitahu kalau ibunya butuh dokter. Namun Alan yang sudah di bawah pengaruh cermin malah balik memarahi Kylie. Mereka dihukum untuk tidak keluar rumah lagi. Kylie tak peduli. Dari buku telepon, ia menelepon dokter, namun karena ia hanya bocah, ia disuruh agar yang memanggilnya adalah ayahnya. Namun yang mengangkatnya adalah orang yang sama padahal Kylie menelepon ke beberapa nomor. Kylie keluar rumah untuk meminta bantuan tetangga. Alan berkata kalau Mary hanya sakit dan Kylie hanya khawatir berlebihan. Tetangganya tidak mencurigai Alan padahal entah kenapa kuku Alan sudah habis. Si tetangga pergi dan kini Kylie dan tim terjebak bersama Alan, Mary, dan cermin terkutuk. Kembali ke masa sekarang, Kylie semakin semangat untuk mendokumentasikan kutukan cermin ini. Tanpa Kylie sadari, dari layar terlihat Kylie namun hanya tim yang melihatnya. Alarm berbunyi kemudian mereka makan apel namun pekerjaan mereka belum selesai. Saat tim mengganti bohlam, tiba-tiba ia menghilang entah kemana. Kylie menggantikan tugasnya namun saat ia mengganti lampu, tiba-tiba lampunya mati lagi. Kylie menggantinya dengan lampu lain dan berhasil. Namun saat membawa apel, tiba-tiba apel itu menjadi lampu sehingga di mulut Kylie kini ada pecahan kaca lampu. Untungnya Kylie tak sampai menelannya sehingga walau mulutnya terluka namun nyawanya tak dalam bahaya. Tiba-tiba tim ada di sana dan ternyata apel yang ia makan memang apel sehingga Kylie yang memakan lampu sebelumnya hanyalah ilusi. Waktu berlalu, perhatian tim tertuju pada dirinya dan Kylie yang masih kecil. Entah ini adalah ilusi atau ingatan. Sementara Kylie entah kenapa berdiri di depan cermin. Kylie tersadar dan tahu kalau ia berdiri lama ia akan mati tertusuk jangkar. Dengan cepat ia pindah kemudian mereset timer. Kylie sadar kalau ini adalah cara cermin untuk menyingkirkannya. Kylie memanggil tim namun tim tertarik melihat dirinya sendiri saat masih kecil. Tiba-tiba lampu seluruh rumah mati. Kylie sudah menyiapkan lampu dengan baterai sebagai sumber pencahayaan. Saat menyalakan lampu di kamar lama orang tuanya, Kylie melihat pecahan piring seperti yang ia lihat saat pertama kali melihat ibunya.
Kylie tahu ini tidak nyata sehingga mengabaikannya. Kylie ke lantai bawah dan di sana ia menemukan banyak pecahan piring. Ia tahu ini tak nyata dan saat diperiksa dengan kamera HP di lantai tak terlihat ada apa-apa. Tiba-tiba Kylie melihat ibunya yang menakutkan dan dengan refleks menusuk lehernya dengan pecahan piring. Tak lama kemudian ia berubah menjadi Michael, tunangan Kylie. Walau tahu ini ilusi, namun Kylie sangat panik. Kylie bertanya apa Tim bisa melihatnya dan Tim mengiyakannya. Di saat yang sama, telepon berbunyi dan yang meneleponnya adalah Michael. Kylie mengangkatnya dan yang meneleponnya adalah Michael. Kini Kylie bingung mana kenyataan dan bukan. Kylie pikir ia tak membunuh Michael karena pecahan kaca ini tak nyata. Namun Tim melihat ada pot yang pecah yang artinya Michael memang Kylie bunuh dan yang meneleponnya barulah ilusi. Bahkan saat melihat menggunakan kamera ponsel pun mayat Michael tetap ada di sana. Kylie sangat terpukul namun nasi sudah menjadi bubur. Tim mengajak Kylie keluar untuk menelepon 911. Teleponnya terhubung dan Tim meminta ambulan dikirim ke sini secepatnya. Kylie ingin kembali ke dalam namun Tim menghentikannya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu di sini. Dalam setengah jam alarm jangkar tidak direset dan akan jatuh memecahkan cermin. Tiba-tiba lampu rumah kembali menyala. Dari jendela mereka bisa melihat diri mereka sendiri masih di dalam rumah. Tim pikir ini adalah jebakan cermin untuk memancing mereka masuk. Sementara Kylie pikir kalau mungkin itu jebakan untuk membiarkan mereka tetap di luar. Ternyata Kylie dan Tim berdiri di depan cermin. Jika jangkar jatuh, maka mereka juga akan terbunuh. Tim kembali menelepon 911 namun ia dijawab untuk berbicara dengan ayahnya. Mendengar ini mereka sadar kalau Tim berbicara dengan cermin. Kemudian Kylie menghancurkan ponsel Tim. Tim menyarankan agar mereka tetap menunggu di sini. Kembali ke masa lalu, Tim kecil sendirian di rumah dan saat ini sedang mati lampu. Ia ke ruang kerja mencari ayahnya. Namun ia melihat sosok wanita menakutkan sehingga dengan cepat kembali ke kamarnya. Waktu berlalu, Alan menempelkan dirinya dengan cermin yang menunjukkan ia semakin terpengaruh. Alan disuruh menyiapkan pistolnya dan sepertinya ia diperintah untuk membunuh Kylie, Tim, dan Mary. Ternyata Tim mengintip dan memberitahu Kylie kalau sepertinya ayah mereka akan membunuh mereka. Kylie memiliki ide untuk menghancurkan cermin itu. Mereka ke sana, namun yang mereka lihat adalah sosok menakutkan sehingga kembali ke kamar mandi. Sementara itu, Alan masuk ke kamar Mary. Mary terlihat menyedihkan sepertinya karena pengaruh cermin. Alan kesini untuk membunuhnya namun tidak menembaknya. Alan malah melepaskan ikatan rantai Mary. Mary ke tempat Kylie dan Tim dan sepertinya mengincar mereka. Setelah suara pukulan berhenti, Kylie tahu kalau mereka tak bisa terus bersembunyi. Ia akan membuka pintu dan menghentikan Mary dan ia ingin Tim melarikan diri keluar meminta bantuan. Kylie membuka pintu lalu menyerang Mary sementara Tim ke lantai bawah. Kylie mengunci pintu kamar lalu meloncat dari lantai 2. Kakinya sakit namun ia masih bisa berjalan namun di luar ia tidak bisa menemukan Tim. Dari dalam Kylie melihat orang menakutkan yang pernah menjadi korban cermin. Kylie mendengar suara tembakan. Tahu itu adalah Tim, Kylie memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Kylie melihat Tim bersembunyi di kolong meja. Tiba-tiba Mary muncul menyerang Kylie. Kylie dipojokkan dan dicekik sampai lemas. Namun sebelum meninggal, Mary mendapatkan kesadarannya dan melepaskan Kylie. Namun tiba-tiba Alan menembak Mary hingga membunuhnya. Kemudian Kylie mengajak Tim kabur dan melihat banyak korban cermin. Mereka belum bisa keluar dan bersembunyi. Saat Alan jauh, Kylie dan Tim membawa stick golf ingin memecahkan cermin. Namun entah kenapa mereka tidak bisa memukul cermin ini dan malah memukul dinding di sampingnya. Tak lama kemudian Alan muncul dan bersiap membunuh Kylie. Tim tak tinggal diam kemudian memukul tangan Alan hingga menjatuhkan pistolnya. Lalu Alan kembali mencekik Kylie namun Tim berpikir cepat dengan mengancam Alan untuk melepaskan Kylie. Kasihan si Kylie dari tadi dicekik mulu. Alan tak melawan dan ia malah membantu Tim menarik trigger untuk membunuhnya. Alan terpental dan pentalan Alan lah yang membuat cermin ini sedikit retak. Tak lama kemudian banyak korban cermin yang muncul membuat Kylie dan Tim takut. Namun tak lama kemudian polisi datang. Kylie ingin Tim membuat janji suatu hari nanti mereka akan kembali untuk menghancurkan cermin ini. Karena dari pistol ditemukan sidik jari Tim, ia ditangkap polisi karena dituduh membunuh Alan. Kembali ke masa sekarang, Kylie dan Tim memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Mereka melihat diri mereka di depan cermin.
Saat lampu mati, tiba-tiba ada sosok yang menghantui cermin ini dan ia bernama Marisol. Marisol menggunakan suara Alan berkata kalau mereka tak diizinkan di ruang kerja. Mereka takut sehingga mereka bersembunyi di kamar mandi seperti saat mereka kecil. Tim pikir kalau masuk ke dalam rumah adalah pilihan salah. Mereka harus secepatnya keluar agar selamat. Tiba-tiba tim tersadar di depan cermin karena mendengar suara alarm. Namun di ruangan ini tidak ada Kylie. Tim sudah muak dan ia memutuskan untuk menghancurkan cermin ini. Ia menjatuhkan jangkar namun tiba-tiba Kylie muncul di depan cermin. Kylie terkena jangkar yang tentunya menusuknya dengan brutal. Tak butuh waktu lama hingga Kylie meninggal dan di saat yang sama polisi datang. Dari rekaman terlihat tim sengaja mengaktifkan jangkar untuk membunuh Kylie. Sehingga tim kembali ditangkap dan kali ini ia akan dimasukkan ke penjara. Dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin suka tema film horor yang ada unsur pemecahan misteri kayak gini. Yang bikin Mimin gak suka itu film khas Mike Flanagan banyak banget maju mundurnya. Gak dijelasin asal-usul kenapa cermin ini berhantu, jadi untuk tema Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika. Yang bikin kesel tuh gak dikasih tahu kenapa cermin ini bisa terkutuk atau berhantu. Karena gak jelas asal-usulnya, jadi wajar cermin ini gak bisa dihancurin karena gak tahu kelemahannya. Yang bikin pusing tuh karena alurnya maju mundur dan dibuat seolah apa yang terjadi sekarang sama 11 tahun yang lalu sama persis buat Mimin bingung. Apalagi di sini susah bedain mana ilusi, mana kenyataan, apalagi di akhir-akhir film. Tapi jujur film ini serem soalnya gak banyak jump scare tapi bisa bikin Mimin deg-degan. Udah gitu di akhir-akhir hantunya dimunculin dan itu serem banget. Jadi untuk logika Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di film ini ternyata tim tak sepenuhnya membunuh ayahnya. Justru bisa dibilang ayahnya berkorban agar Kylie dan tim bisa terbebas dengan membantu menarik trigger yang membunuhnya. Namun dari sudut pandang polisi, tim membunuh Alan sehingga dikirim ke rumah sakit jiwa sampai ia benar-benar mengaku kalau ia yang membunuh ayahnya sendiri. Mimin lumayan suka twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Menurut Mimin endingnya masuk akal walaupun sad ending. Karena asal-usul cermin ini tak diketahui, jadi wajar kalau pemenangnya adalah cermin ini. Kylie meninggal sementara tim kembali ditangkap polisi karena dituduh membunuh Kylie. Walau sad ending tapi bukan bad ending, jadi untuk ending Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin enjoy banget nontonnya. Karakternya dikit jadi mudah diikuti. Ending sama twistnya juga mantap, cuma alurnya emang maju mundur khas Mike Flanagan. Masih sangat layak ditonton, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Oculus tahun 2013 adalah 8,4. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.